Salam kolaborasi. Kembali lagi di channel YouTube Sahabat UMKM Deddy Mulyadi. Sahabat UMKM, di wilayah kita Indonesia banyak sawah. Kalau sudah banyak sawah, biasanya banyak binatang sawah. Ada kodok, ada belut, dan ada satu hal lagi adalah keong sawah yang disebut dengan tutut. Nah, kadang ini menjadi hama bagi petani. Biasanya tutut ini makan padi yang baru tumbuh. Nah, di tangan seorang Kang Ashari, tutut menjadi bernilai ekonomi. Sahabat UMKM, kita ngobrol dengan Kang Ashari. Bagaimana tutut yang dianggap sama tapi menjadi bernilai ekonomi di tangan Kang Ashari. Kang Ashari, ya, ceritanya gimana nih? Idenya dari mana nih? Sampai tutut itu kemudian dibuat produk makanan yang bisa dijual. Nah, silakan diceritakan Kang Ashari. mungkin ini awal itu dari anak saya sih Pak, yang kelas 5 SD kemarin ya, 5 SD dia pengen sayur, ya tutut. Pengen sayur tutut? Iya. Oke. Lagi makan sayur tutut, ya saya ambil ngopi, ambil liatin. Ada tuh ide lewat. Permisi, ada. Nah, dia berpikir, kenapa nggak disate kan gitu. Nyobain nih. Alhamdulillah Pak, banyak respon. 3 bulan, 4 bulan, gitu. Oke. Sahabat UMKM, berawal dari keinginan seorang anak yang ingin makan sayur tutut. Iya. Nah, ketika anaknya makan sayur tutut, Iya. terlintas, kayaknya kalau di sate ini lebih bagus juga ya. Iya. Ide itu muncul, kemudian Kang Ashari buka usaha sate tutut. Iya. Oh, begitu ya. Iya. Nah, sejak kapan Kang Ashari bikin usaha sate tutut ini? Covid sih. Setelah 2 bulan Covid, baru ada ide itu. Berarti tahun 2020 ya? Iya, 2020. Berarti sekitar bulan Mei ya? Mei ya, Mei. Mei 2020, berarti baru ya? Baru. Oke. Gimana cara memperkenalkan awalnya itu kan mungkin tidak tiba-tiba banyak orang yang datang gitu kan ya? Awal di medsos sih, di Facebook. Di Facebook. Lewat WA. Kan. Dulu kan kita sering delivery kan. Oh, jadi via Facebook, via WA, via media sosial menyampaikan semuanya. bahwa saya jualan sate tutut kan gitu ya. Oke, sate tutut. Nah, berapa lama tuh sampai responnya banyak itu? 3 bulan. 3 bulan, 4 bulan baru. Baru banyak yang banyak beli. yang ini, banyak yang beli. Sebelumnya memang di sini tempatnya? Ya di sini, tapi kayak gini dulu, warung kopi dulu. Oh, warung kopi. Ya tadinya mah cuma gimana ya, nyobain iseng. Oh kok respon bagus nih gitu kan. Ya udah, kita tekuni, kita searching, cari yang terbaik kan, gimana cara ngolahnya. Ya terus 4 bulan, 5 bulan pelajari, alhamdulillah ketemu. Akhirnya pelanggan makin banyak ya? Makin banyak, alhamdulillah. Kira-kira satu hari berapa orang tuh yang makan sate tutut di sini? Ya kalau gantian sih lumayan sih. Misalkan satu rombongan ada 4 orang, ada 5 orang kan. Kadang ada yang 3 mobil, 5 mobil gitu kan, nggak nentu kan. Oh, itu tiap hari ya? Tiap hari. Tiap hari ya, luar biasa. Bagi kalau weekend itu kadang langsung banyak yang banyak ya, gitu, oke. Kadang ada yang makan di mana, ini di mana kan Ya, itu. jadi dia di tempat ini seadanya dimanapun mereka makan gitu ya. Iya. Nah, tapi enjoy kan mereka. Iya. Nah, Alhamdulillah. sahabat UMKM, tempat usaha itu bukan menjadi persoalan besar ketika produknya unik.
dan sesuatu yang dicari, terutama oleh masyarakat kota yang sudah bosan dengan makanan-makanan yang modern. Nah awalnya kan buat itu sate tutut ya. Tapi kalau dari tadi awalnya anaknya ingin sayur tutut, sekarang diterusin nggak sayur tututnya nih? Kalau sayur tutut kita terusin. Oh masih ada. Masih ada. Tapi mungkin beda sama yang lain. Kan kebanyakan sayur kuning. Iya. Kalau kita pakai sayur picung, pakai picung dia. Oh pakai picung ya. Gitu kalau ya. kan gabus picung kan kayak gitu. Kalau kita tutut. Ini tutut picung gitu ya. Picung. Wah ini unik lagi ya. Nah selain itu apa lagi yang diproduksi? Sayur picung ya, terus nasi bakar. Nasi bakar tutut. Ya terus. Pepes tutut. Pepes tutut. Tongseng tutut. Tongseng tutut. Rica tutut. Rica tutut. Kerupuk tutut pun ada. Kerupuk tutut ada. Semuanya terbuat dari tutut ya. Wah luar biasa. Di sini ada hamparan sawah yang luar biasa ini ya. Nah kira-kira bahan bakunya terpenuhi dari sini tidak ini? Kalau ini sih saya tututnya tuh dari irigasi, Pak. Oh bukan dari sawah sini bukan. Ya. Sawah ini sudah tidak ada tututnya ya? Sudah nggak ada. Pertama nggak ada, ya kedua pestisida. Kita menjaga konsumen. Tidak ada tutut itu karena memang pestisida juga, ya kan? Itu. Nah akhirnya dari irigasi itu ada orang yang memasok ya? Ada, alhamdulillah langganan sampai sekarang. Oke. Stabil sih, tapi ya kadang tutut kan kita minta berapa karung, ntar ngirimnya dikit ya. Kita tergantung stok dari sananya sih gitu. Nah biasanya ngirim bahan baku itu berapa hari sekali ya? Tiap hari. Oh tiap hari ya? Iya. Pagi dia akan nyari nih di irigasi, malam baru diantar. Langsung diantar jam 7, jam 8 kita langsung ngolah. Belinya per kilo atau per apa itu? Per kilo. Kadang ada yang per karung, gimana stok dari sananya kitanya gitu. Oh begitu dari ya. yang jualinya gitu. Gak nentu. Oke, berarti kalau begitu tergantung pasokan juga ya, dari penyedia penjual tutut. Nah, sekarang saya ingin nanya pengolahannya. Gimana sih pengolahannya? Karena kan tutut itu udah pasti dia pakai bawa rumahnya ya. Kira-kira gitu. gimana tuh? Ya kan saya masih belajar ya dari ini kuliner. Ya mungkin waktu dulu sih rebus ya, direbus. Langsung cokelin. Dibuat di satu pakai ini ada alatnya. Setelah itu kita pelajari lagi. Ada yang komen dikit nih, bawa amis gini. Nah kita kan jadi masukkan kita. Iya betul. Nah di situ kita pelajari semua gimana caranya. Trik ngolah pun ada, nggak langsung asal sih gitu kan. Mungkin dari pengalaman ya. Dari pengalaman, terus dari mungkin searching ilmu ilmu. Ya gitu kan. Kadang di searching juga kan nggak sesuai dengan realnya kan. Makanya kita harus tetap observasi ya. Benar gitu. Oke. Pas gitu kita langsung ditungkilin semua, cuci, bilas. Kayak cuci beras gimana sih? Oh seperti cuci beras itu ya? Kalau nggak, itu kan 3 kali bilas, Pak. 3 kali bilas. Kalau satu masih ada tetap kotoran itu. Sehingga bersih sekali ya itu ya, sehingga bau amisnya hilang dan sebagainya. Belum tentu itu, belum masih. Masih juga. Masih ada lagi, udah dipocin lagi, direbus lagi kita. Oh, jadi ada tahap 3 kali lah, 3 kali 2 kali lah, tergantung kotor itunya, tututnya itu. Oh kan. Gitu ya. Lihat kondisi bahan bakunya nih. Ini bersih apa enggak nih kan gitu. Oke. Berarti yang terambil hanya dagingnya aja ya. Dagingnya. Yang itu tuh yang apa? Perutnya dibuang. Seperti tulang rawan itu ya. Oke. Sahabat UMKM. Nah ternyata Kang Ashari ini terus observasi, terus melakukan riset and development sehingga produknya mampu memuaskan pelanggan. Nah tanggapan pelanggan gimana kira-kira? Alhamdulillah sih respon baik. Bagus banget ya kan, namanya pelanggan kan ada yang cocok ada yang enggak. Penting kita ada masukan nih gini dari pelanggan kita ambil, ikuti ya. Ikuti. Bagus. Alhamdulillah semenjak saya berjalan ikuti kritikan kanan kiri, ambil yang positif, ambil pas ini kan sana sini kita jalani alhamdulillah sampai saat ini ya. Karena kan dari mana aja tuh pelanggannya tuh? Jabodetabek. Oh dari Jabodetabek, dari Jakarta ada Tangerang ada, Bekasi, Bandung, Sumedang ada, pernah Sukabumi ada. Kesini ya, karena mereka melihat
medsos berarti ya? Iya. Luar biasa. Kadang mulut ke mulut dia kan. Ada yang saudara misalkan di Jakarta nih, ini di mana dari mana? Nah dia langsung nyari, kejar. Kejar ya. Berarti di sini udah pakai Google Map ya? Udah ada. Udah ya. Jadi ketika apa itu nama alamatnya? Sate Tutut Tegal Sawah. Sate Tutut Tegal Sawah. Sate Tutut Tegal Sawah. Sahabat UMKM di Google Map tinggal cari Sate Tutut Tegal Sawah. Keren. Di depannya hamparan sawah, udaranya sejuk. Padahal ini posisi lagi sedang panas-panasnya ya. Iya. Ini jam 2 siang, 2. panas. Tapi ini udara sangat sejuk sekali. Jadi wajar kalau mereka datang ke sini untuk menikmati olahan tutut dan untuk menikmati pesawahan yang begitu luas di hamparan di depannya. Kang Asari, Iya. ini kalau satu hari 1 karung 2 karung, berapa tenaga kerjanya nih? Berapa orang nih? Cuma berdua sama istri. Wow, 2 sama istri ngerjakan ya? Iya. Sejak jam berapa itu mengerjakannya? Dari jam 8 malam sampai selesai kira-kira jam 3. Gimana fit kita aja badan. Sampai jam 3 pagi ya? Pagi. Wah, terus pagi-pagi sudah Ngolah lagi. Gantian sama istri kan. memasak. Memasak gitu pagi ya. ada gantian lah gitu kan. Waduh. Nah, teamwork cuma berdua sih. Ini apa sih semangat yang luar biasa. Saya bangga usaha mikro kecil menengah itu harus mempunyai semangat seperti Kang Asari ini ya. Nah, Kang Asari punten nih, saya mau nanya-nanya. Maaf, omset harian berapa sih? Hari-hari biasa 500, 400 tergantung bahan baku sih. Oh gitu ya, 400. Kalau masih bahan baku mau wah, bisa lebih ya kan gitu kan? Bisa. Nah, kalau weekend berapa itu? Dapat 800 sejuta lebih. Kalau lagi bahan banyak. Bahan banyak ya. Kalau pengunjung sudah pasti banyak Pasti, terus. alhamdulillah. Keteter malah. Luar biasa. Iya. Ini inspirasi bagi kita semua para sahabat UMKM. Apa yang menjadi inspirasi kita? Satu, punya kreativitas untuk membuat produk baru yang tidak dimiliki orang lain. Tapi dia didapat dari bahan baku yang orang lain nggak melirik. Kedua, semangatnya yang luar biasa dan kerja keras yang luar biasa. Kita yakin kalau kerja keras yang luar biasa dibarengi dengan keikhlasan, insya Allah akan mendapatkan kemajuan yang Amin, tinggi. amin. Maaf saya cerita. Ini berarti kalau dari 2020 baru 1 tahun lah. Iya. 1 tahun lebih ya. Oh 1 tahun ya? Tahun lebih ada 1 tahun 4 bulan. Ya lah. 1 tahun 4 bulan. Punten, punya tabungan berapa? Gini, awal saya dulu ini apa sate, mungkin karena faktor kebutuhan. Kemarin kan Covid ya. Saya kan ojol. Oh awalnya Awal ojol saya Pak. Oh iya. Konsum apa namanya? Sekarang driver kan pada menjadi semua Covid, nggak bisa ini. Orderan nggak ada, kita harus muter otak. Sedangkan kita punya utang-utang di luar lah gitu ya, sampai ada yang inilah gitu kan. Nah di situ kemarin saya alhamdulillah udah lunas semua. Sekarang lagi mencicil, merintis dari nol gitu. Mungkin tabungan ya lumayan lah buat. Nggak perlu disebutkan. Saya bukan butuh itunya, saya bukan butuh angkanya. Saya butuh bagaimana Kang Asari mengelola, memanage uang itu gitu. Ternyata luar biasa. Satu, lunasin dulu utang semua. Itu penting banget kalau kita punya utang. Dan maaf, saya sarankan jangan ngutang lagi ya. Makanya saya ini lagi merintis, pengen beresin tempat semua dari usaha sendiri, dari tabungan itu. kita. Makanya saya nanya tabungan itu ke sana arahnya ya. Jadi saya tidak perlu, saya nggak mau tahu berapa jumlahnya. Sebenarnya saya ingin tahu bagaimana sih mengelolanya. Sudah bagus. Mudah-mudahan saya mohon Kang Asari jangan ngutang. Siap. Kita butuh sesuatu itu penuhi kebutuhan, jangan keinginan. Karena keinginan kita tidak pernah akan terbatas. Ya, tapi kebutuhan kita saja. Insya Allah banyak tabungan. Setelah menabung banyak, apa kebutuhan kita, insya Allah kita sejahtera ke depan. Amin.
Makasih ya Kang Asari. Siap, Pak. Maaf siang-siang begini saya ganggu ini ya. Iya, santai dah ini. Oh santai ya. Nah terima kasih sekali. Mudah-mudahan usaha Kang Asari lebih maju lagi ke depan. Amin, ya Rabbal Alamin. Nah Kang Asari, Iya. kan pelanggan itu selalu datang memberikan ya masukan-masukan Ya, ya, ya. memberikan masukan-masukan. Nah kapan itu Kang Asari mengimplementasikan masukan-masukan itu? Jadi gini, ada pelanggan kita, Kang, ini sate doang. Kang, nggak ada lagi yang lain? Ya di situ kita Mulai berpikir berpikir yang apa harus nih dibuat? yang dibuat nih. Sebenarnya kita tuh ada 10 inovasi. 10 inovasi, mana nih yang cocok kan, semua makanan nggak tentu cocok digabungin ya. Inovasi itu kan. Iya. Kita pilih, cari, alhamdulillah ketemu semua. Hmm. Itu juga pun kalau menurut saya sih ya, pribadi sih pengalaman saya, bila usaha kita lagi sepi, inovasi lah. Oh, Gitu. jadi uji coba ya? Uji coba. Oh, uji coba. Ketika Cobain lagi dulu. sepi, cobain, gitu ya. Jadi tidak ada waktu yang habis terbuang. Nah itu. Luar Misalkan biasa. kalau cocok nih, oke kita kembangin. Kalau nggak cocok, udah tinggal. Tinggal atau diinovasi Diinovasi lagi ya, gitu apa yang kan? cocok nih, gitu. Ah, iya. Kalau saya sih, ya gitu sih. Saya usaha sekarang saya jalani inovasi tetap. Kadang kita target 3 bulan, 4 bulan harus ada menu baru. Iya, 4 bulan, 3 bulan harus ada menu baru. Nah, Gitu. gimana caranya tuh? Tapi tetap dari Tutut ya? Iya, Ah, Tutut. konsisten dari Tutut. Oke. Iya. Terima kasih Kang Asari. Siap. Sahabat UMKM, inovasi tanpa henti itu yang menjadikan usaha kita semakin berkembang. Salam kolaborasi.